Semoga sejahtera saudara dan saudari. Salam dari Brazil. Kami berada di kawasan luar bandar di negeri Minas Gerais dan adalah suatu kepuasan untuk dapat belajar lagi firman Allah bersama Anda semua. Pada kali yang lalu, kami melihat langkah-langkah untuk keselamatan, menerima Yesus sebagai anak Allah dan mematuhi perintah-perintahnya. Daripada dia berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sumber air melambangkan baptisan, yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh hidup kekal. Ia akan direndam dalam air. Salah satu perintah dari Allah adalah hari Sabtu, dijaga oleh orang Yahudi saat ini. Hari ini tidak hanya diberikan kepada orang Yahudi, tetapi kepada seluruh umat manusia sejak penciptaan dunia. Orang-orang Kristen pertama juga menjaga hari Sabtu ini. Banyak informasi tentang doktrin, ajaran Alkitab, dan hari ini kita akan mempelajarinya. Dan ketahuilah bahwa semua ini, namun tanpa hubungan pribadi dengan Pencipta, akan menjadi sia-sia sekali. Tidak berguna mengetahui banyak teori, tetapi hatimu tidak sepenuhnya menyerah kepada pengaruh yang maha tinggi yang luar biasa. Sudahkah kamu meminta Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada kamu sendiri? Siapa tahu dalam mimpi, adakah Anda pernah berbual dengan Tuhan? Adakah Anda mempunyai hubungan pribadi dengannya? Adakah Anda mempelajari perkataan Anda? Saya telah meninggalkan Alkitab di pautan ini supaya Anda boleh memuat turun firman Allah. Juga penting bagi Anda untuk berkongsi harapan yang Anda temui kepada orang lain. Yesus berkata, "Siapa yang malu kepadaku dan perkataanku, aku juga malu kepadanya." Mungkin saya juga berbicara kepada seorang Muslim yang telah menjadi seorang Kristen dan ingin belajar dan berkembang. Kata-kata Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan mencapai pengetahuan sepenuhnya tentang kebenaran. Dalam video sebelumnya, kita juga melihat bahwa Al-Quran menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah firman Allah. Oleh itu, kami di sini mempunyai Alkitab yang bermula bercakap sejak penciptaan dunia, kemudian bercakap tentang banjir besar, menyebut tentang Abraham, kisahnya terdapat dalam kitab Kejadian, yaitu kitab pertama dalam Alkitab. 5 buku pertama dalam Bible ditulis oleh Musa, yang hidup kira-kira 400 tahun selepas Ibrahim. Buku Genesis ini berisi cerita tentang penciptaan dan banjir yang menimpa semua orang, kecuali Nuh dan keluarganya yang selamat dari bencana tersebut. Menggambarkan perjalanan ziarah Ibrahim dan bagaimana keturunannya pergi ke Mesir dan kemudian pergi. Dalam kitab Keluaran, kitab kedua dalam Alkitab, ketika mereka keluar, Tuhan memberikan hukumnya, diberikan di Sinai, di Gunung Sinai, di Arab. Lihatlah saya meletakkan undang-undang utama, pusat, inti, 10 perintah. 4 hukum pertama dalam loh pertama menunjukkan kewajiban kita kepada Allah, dan 6 terakhir kewajiban kita kepada sesama. Inilah bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada Allah dan sesama. Sebuah papan untuk mencintai Allah dan papan lainnya untuk kita mencintai sesama. Ini adalah undang-undang suci Tuhan. Salomo berkata, intinya adalah takutlah kepada Allah dan taati perintahnya. Undang-undang untuk kehidupan sehari-hari dan kesehatan termasuk larangan makan daging babi dan tidak minum alkohol. Daripada kira-kira 2 juta orang yang keluar dari Mesir, hanya sedikit yang tetap setia.
Dari mereka yang pergi, hanya 2 dari usia 20 tahun ke atas yang masuk. Apabila mereka berada di tanah mereka, apabila mereka setia kepada Allah, Allah memberikan kemenangan. Tetapi apabila mereka melupakan Allah, terdapat penindasan dan masalah. Buku Hakim-Hakim membicarakan tentang hal ini. Dan kemudian kitab-kitab Samuel, Samuel adalah hakim dan nabi. Mereka inginkan seorang raja seperti bangsa lain. Allah sangat sedih dengan keinginan mereka. Samuel juga. Negara ini bermula dengan baik, tetapi telah menyesuaikan diri dengan dunia, menjauh dari ideal Allah. Dalam kitab Raja-Raja, kita melihat Saul, raja pertama, tidak baik. Daud, raja kedua, sesuai hati Allah. Salomo juga pada awalnya, tetapi kemudian menjadi korup, memiliki banyak wanita. Tuhan memperbolehkan lelaki memiliki lebih dari satu wanita karena perang meningkatkan jumlah janda tanpa nafkah. Tetapi ideal Allah sejak awal adalah satu wanita untuk setiap orang. Yesus juga mengajar ini. Daud menulis banyak mazmur. Kami mempunyai kitab Mazmur, kitab Amsal yang ditulis oleh anak lelaki Daud, Salomo. Eklesiastes ditulis selepas Salomo bertaubat dari dosa besarannya, dan kemudian datanglah koleksi buku-buku nabi-nabi. Rakyat semakin korup dan memerlukan peringatan, tetapi mereka tidak menerima amaran ini dan justru menertawakan para nabi yang datang dengan pesan itu. Mereka menolak perbaikan dari Tuhan, dan akhirnya datanglah hukuman yang besar. Mereka diasingkan dari wilayah mereka. Jadi, perhatikanlah dinamika ini di mana umat Allah memulai dengan baik, tetapi seiring berjalannya dekade dan abad, mereka mulai terkorupsi. Salah satu nabi adalah Daniel, yang meramalkan kedatangan Mesias, kapan dan bagaimana ia tiba. Seperti nabi-nabi lain juga, seperti Yesaya, saya sangat suka Nabi Yesaya. Kira-kira 500 tahun kemudian, datanglah Yesus, anak Allah. Dia hidup bersama Bapa sebelum dilahirkan di bumi ini. Dia menciptakan dunia. Masa lalu, kita melihat juang pada awalnya sebagai kata kerja, dan segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Yesus dilahirkan di bumi dari seorang perawan. Ini kelahiran yang ajaib. Ketika Yesus dilahirkan, Dia juga dipanggil anak manusia. Yesus adalah sepenuhnya manusia seperti kita, artinya daging juga memanggilnya untuk berbuat dosa, tetapi Ia menolak dan menang. Maksudnya, Dia juga menghadapi godaan seperti kita. Dalam segala hal Dia dicobai, tetapi tanpa berdosa. Beberapa orang Kristen mengajarkan Yesus di atas kemanusiaan. Ibu Yesus dikandung tanpa celah dosa. Bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Bible. Semua orang berdosa dan kekurangan kemuliaan Allah seperti dikatakan di Roma. Yesus mengalami godaan yang nyata dari kemanusiaan. Secara hipotetis, jika nenek Yesus suka minum alkohol, misalnya, maka Yesus juga akan memiliki godaan yang lebih kuat untuk mabuk karena kecenderungan yang diwarisi. Dia adalah anak laki-laki manusia. Buku pertama tentang Yesus, Matius, memperlihatkan keturunan Yesus. Dengan kata lain, Dia benar-benar manusia. Yesus adalah seorang tukang kayu sehingga berusia 30 tahun. Apabila Dia mula berkhotbah, kementeriannya bermula. Israel pada mulanya sangat menyukainya dan menerima ajarannya, tetapi pemimpin-pemimpin tidak menerimanya karena Yesus tidak memenuhi keinginan mereka untuk seorang raja sementara dari bumi ini yang akan berjuang dalam perang dan membebaskan mereka dari orang-orang Romawi serta memberi mereka makanan, maka mereka menolak
dan menyalib Yesus. Yesus menunjukkan di mana mereka berdosa dan tidak ada yang suka ditegur. Apakah Anda setuju? Yesus telah meramalkan beberapa kali sebelum ini bahwa Dia akan mati. Nabi Isa juga meramalkan bahwa Dia akan dibawa ke tempat sembelihan seperti domba. Dia meninggal supaya kita tidak harus mati. Dia meninggal di tempat kita. Ada 4 buku dalam Alkitab yang menceritakan tentang apa yang Yesus lakukan dan ajarkan. Mereka disebut dengan nama Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yesus kata berkali-kali, Dia bukan hanya seorang nabi, tetapi juga anak Allah seperti yang tertulis dalam Injil-Injil ini. Jadi ini adalah pembohongan dan Yesus adalah penipu dan bukan nabi, atau Dia benar-benar adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Tidak boleh ada kompromi. Al-Quran mengajarkan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi, bukan anak Allah. Ini tidak benar karena firman sebelum Al-Quran dan yang dikatakan oleh Yesus, para nabi dan Injil menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan benar-benar mati serta bangkit kembali. Alkitab menyatakan bahwa upah dosa, akibat dosa yang merupakan pelanggaran undang-undang Allah, akibatnya adalah kematian. Tetapi anugerah percuma dari Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setelah Yesus mati dan bangkit, Dia kemudian pergi ke surga dan masih berada di sana sampai hari ini. Dari langit, Dia mengirimkan Roh Kudus, hadiah, berkat khusus. Roh Kudus adalah penghibur dan memperkuat mereka untuk penganiayaan yang akan datang. Roh Kudus pribadi ketiga Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, satu Allah. Buku Kisah Para Rasul menunjukkan kisah yang menakjubkan ini dan bagaimana salah satu penganiaya gereja Kristen, Saulus, bertobat. Namanya berubah menjadi Paulo dan dia menulis semua buku ini tentang surat-surat kepada gereja-gereja yang tersebar di timur dan Eropa. Salah satu rasul, Yohanes, juga menulis kitab Wahyu, bicarakan nanti. Paulo meramalkan adanya murtad dalam gereja. Dia menulis, jangan biarkan ada yang menipu kamu, karena murtad akan datang terlebih dahulu dan manusia berdosa, anak kebinasaan akan muncul. Anda boleh bertanya, tetapi ini bukan gereja yang ditubuhkan oleh Yesus? Yesus berkata bahwa pintu neraka tidak akan dapat mengalahkan gerejanya. Tetapi ini juga telah berlaku dengan Israel. Bermula dengan baik, tetapi seiring berjalannya dekad dan abad, setan menjadi korup, bertindak, dan orang-orang menjauh dari Allah. Tahu, Allah Bapa menghormati kebebasan manusia dan ingin menunjukkan kepada alam semesta mengapa dosa adalah pilihan yang buruk, mengapa menjauh dari Allah adalah buruk, mengapa rencana pemerintahan alternatif itu salah. Satan, penguasa dunia ini, dulunya adalah malaikat di surga, dan ketika dia memberontak, dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan hukum. Mengajar bahwa malaikat baik dan undang-undang tak perlu. Sebuah pertiga dari jutaan malaikat percaya padanya dan diusir dari surga, membuat Adam dan Hawa berdosa. Sekarang alam semesta melihat bahwa pemerintahan Anda tidak berhasil. Dunia sedang dalam kekacauan, perang dan kebingungan, dosa, kehancuran dan kematian. Bandar utama, Roma, ibu kota Empayar Rom, juga mempunyai gereja Kristian yang berkembang, dan uskup gereja Roma ini menjadi ketua utama gereja Kristian
seiring dengan berlalunya berabad-abad. Namun, sayangnya, gereja Kristen di Roma memperkenalkan perkara-perkara yang salah kepada gereja-gereja lain, seperti contohnya patung-patung pahatan, berhala, penyembahan kepada Maria, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Mereka juga mengubah hari istirahat dari hari ketujuh menjadi hari pertama dalam seminggu yang baru. Satan mempunyai permusuhan terhadap hukum Allah dan membuat provokasi perubahan kecil. Dan mereka juga menghapuskan undang-undang terhadap patung-patung, perintah kedua. Roma juga disebut Babilonia, satu kekeliruan, karena mereka mengambil elemen-elemen paganisme dari agama lain dan mencampurkannya dengan gereja Kristen, agama Kristen. Tahulah, jika syaitan dapat mengalihkan perhatian dan penghormatan manusia dari Allah kepada apa saja, sama ada gambar seseorang, haiwan, atau objek, jika seseorang terus memandang dan memuja objek tersebut, berjalan mengelilinginya, menunjukkan penghormatan, itu adalah penyembahan berhala. Jangan letakkan cinta kita pada objek, hanya kepada Allah yang menciptakan langit, bumi, dan laut. Tahukah Anda ada hubungan antara gereja Roma, juga dikenali sebagai agama Katolik, dengan Islam? Anda boleh menonton video ini di sini dan menambahkan sari kata dalam bahasa yang Anda gunakan. Namun setelah berlalu waktu yang cukup lama, pada abad ke-16, terjadi peremajaan rohani di Eropa dan banyak orang mulai mencari firman Tuhan dan menemukan Bible, serta mulai mencetak Bible karena telah ada perkembangan mesin pencetak buku. Lutero adalah seorang reformis yang mereformasi dan memperbaharui. Namun, para pengikut Lutero setelah dia meninggal mulai menjauh dan hanya menerima ajarannya tanpa mengamalkannya, sehingga hal itu kembali rusak. Lalu muncul Wesley. Wesley adalah seorang reformis yang menekankan pentingnya menyucikan diri, berbuat murni, dan menjauhkan diri dari dunia. Apabila Wesley meninggal, para pengikutnya, yaitu orang-orang Metodis, setelah beberapa tahun atau dekade, juga menjauh dari agama yang sebenarnya. Banyak dianiaya oleh umat Katolik Kristen atau Protestan yang tidak sependapat, lalu melarikan diri ke Amerika Serikat untuk mencari perlindungan. Contoh Puritan. Di Amerika Serikat mereka bebas beragama, tetapi seiring dekad, penganiayaan kembali berlaku di sana. Rogerio Williams mendirikan salah satu dari 50 negara bagian saat ini, yaitu Rhode Island, dan di sana dimulai gagasan republik tanpa kaitan agama. Salah satu pengunjuk rasa yang sangat menghargai kebebasan ini dan mempelajari Alkitab bernama William Miller. Bersama yang lain, mereka pelajari kitab Daniel, berisi nubuat-nubuat, simpulkan Yesus kembali 22 oket. Saya akan meninggalkan pautan ini juga sekarang, sebuah buku yang mengajar sejarah keseluruhan Kristianiti ini, dari ketika Yesus pergi ke surga, zaman pertengahan, Rom, reformasi, dan juga penjelasan yang lebih terperinci ini. Dalam buku The Great Controversy, mereka meramalkan Yesus akan kembali dalam beberapa tahun. Ada kekecewaan. Mereka memilih tarikh yang betul, tetapi mereka tersilap dalam acara tersebut. Apa yang akan berlaku pada tarikh ini? Sebenarnya, kembalinya Yesus tidak terjadi. Namun dimulainya penghakiman orang mati pada tahun 1894 adalah suatu kenyataan.
ribuan orang yang pada awalnya percaya pada ajaran Guillermo Miller dan yang lainnya, hanya beberapa orang, kurang dari 1%, yang tetap setia karena mereka merasa sangat kecewa dan kemudian menyerah. Allah mengutus nabi baru untuk menghibur dan membimbing umatnya dengan tujuan yang mulia. Kitab Wahyu juga mencatat sejarah kekristenan, termasuk surat-surat, pesan kepada gereja-gereja Kristen dari berbagai zaman, dan ramalan, termasuk untuk kita hari ini. Apok 10 ayat 11, penting bernubuat lagi kepada banyak bangsa, negara, bahasa, raja-raja. Ellen G. White mempunyai penglihatan, penyembuhan, dan keajaiban dilakukan. Dan jika ada yang supernatural, tidak alami, itu dari Tuhan atau dari kejahatan. Ketika ia menunjukkan dan mengkonfirmasi segala sesuatu dalam Alkitab dan memotivasi orang untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa mereka, dan mengikuti Alkitab, itu adalah bukti bahwa dia adalah seorang nabi yang benar. DLM Kitab Deuteronomi, kitab kelima DLM Alkitab, bab 13, menyatakan BH2W jika seorang nabi melakukan mukjizat, TTP melanggar undang-undang NTDK, setuju DGN kebenaran YG diungkapkan, kita HRS menolak nabi tersebut. Jadi, orang-orang yang mengalami kekecewaan besar di Amerika Serikat mengakui bahwa pada hari itu, 22 Oktober 18, Yesus memulai penghakiman terhadap orang-orang yang setia di surga dan masuk ke ruangan baru, yaitu ruang suci surgawi yang juga berisi tabut perjanjian. Dan di dalamnya ada hukum suci Allah, karena hukum yang diberikan di bumi ini adalah salinan dari hukum asli yang ada di bait suci surgawi. Di tengah-tengah undang-undang ini adalah perintah yang mereka tidak mematuhi dengan benar sebelumnya, perintah keempat, yang menentukan hari yang harus kita sembah sebagai hari kudus dan dijaga. Mereka yang mencintai Allah dengan sepenuh hati mulai menantikan hari Sabtu yang akan datang ini. Tetapi, sekali lagi, tahun-tahun berlalu, dekade-dekade berlalu, dan meskipun ada seorang nabi, dalam hal ini seorang wanita, seorang nabi hidup dari bangsa ini, hanya sedikit yang tetap setia dan bergabung dengan Babilonia secara perlahan. Anak-anak Babilonia, karena Babilonia ibu adalah gereja Katolik, dan anak-anaknya, yaitu yang keluar, berbeza, tetapi tetap bersatu, yaitu mengajar banyak kesalahan, dan terutamanya memegang hari yang salah yang diubah oleh Babilonia ibu. Kemudian, Babilonia ibu dan Babilonia anak, keduanya jatuh karena tidak mencintai kedatangan Yesus. Guillermo Miller berkhotbah tentang kedatangan Yesus. Anak-anaknya menolak dan tak ingin Yesus kembali. Tidak ingin Yesus kembali, tetapi mereka mencintai dunia. Jadi Babilonia juga jatuh. Dan bahkan dari kalangan Adventis, mereka yang mengikuti ajaran dari Allah melalui Ellen G. Putih, hanya sedikit yang mencintai Allah dengan sepenuh hati dan juga bergabung dalam hati mereka dengan Babilonia. Wanita jadi nabi DLM Alkitab mungkin bikin Anda terkejut. Ada beberapa kali hal itu terjadi. Allah memanggil ketika tidak ada seorang pun manusia yang tersedia di sekitarnya saat itu. Yesus memperingatkan tentang hati-hati terhadap nabi palsu. Yang palsu, yang datang padamu berpakaian domba, tetapi di dalamnya ada serigala yang rakus. Matius 7 ayat 15.
Yesus telah memperingatkan kita tentang yang palsu, jadi wajar menganggap harus ada nabi-nabi benar setelah Yesus. Tiada nabi yang mengatakan tentang dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi nabi terakhir. Tidak ada Ellen G. White yang menyatakan bahwa selepasnya tidak akan ada lagi. Sebenarnya, untuk akhir dunia adalah wajar bagi Allah untuk mempunyai seorang nabi untuk memimpin umatnya. Tetapi seiring berjalannya dekade, orang-orang Adventis, seperti yang saya katakan, menjadi formal dan dangkal. Banyak yang lahir di gereja tanpa hubungan hidup dengan Allah, tidak mencintainya. Seperti orang-orang Farisi pada zaman Yesus yang melakukan tugas agama mekanis, Tuhan sering mendorong orang mengalami kebangunan rohani dan mencari Allah untuk mengakui dosa-dosa mereka, tetapi pemimpin gereja Advent tidak mendorong hal ini. Walaupun dalam gereja Advent, Ellen White pada suatu ketika mengatakan bahwa hanya 1 dari 20 orang yang memiliki jiwa yang teratur dengan Tuhan. Tetapi ini mengikuti pola yang sama dengan umat Allah sepanjang abad dan milenium. Sentiasa begitu, malangnya. Orang-orang Advent menginginkan pendidikan tinggi demi keuntungan dan pengakuan dari dunia. Para hari ini, gembala-gembala kami harus membaca banyak bahan dari penulis yang tidak mematuhi hukum Tuhan. Mereka adalah pengajar-pengajar Babel. Banyak orang Advent juga masih ingin terus makan makanan yang berbahaya, yang nubuat Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa seharusnya tidak lagi dimakan. Banyak wanita ingin terus berpakaian agar lebih serupa dengan dunia sekitar. Lagu-lagu juga tidak ingin meninggalkan dunia dan siap untuk menuju surga. Di negara Anda pasti terdapat beberapa penganut Adventis hari ke-7, tetapi jangan terkejut jika mereka tidak mengambil pesan kenabian itu dengan serius. Jangan terkejut jika tidak, berpakaianlah dengan begitu sederhana seperti wanita Muslim yang lain. Semua ini karena mereka tidak mencintai firman Allah, tetapi ingin menjadi seperti dunia, perselingkuhan spiritual. Banyak Adventis bergabung dengan pelacur, ibu, dan anak perempuan. Sayangnya, ini sangat menyedihkan. Jika Anda menjumpai gereja Adventis di bandar atau negara Anda, meminta mereka untuk membaptiskan Anda karena Anda menerima segala yang diajar oleh gereja dalam 28 keyakinan asas. Betul, mereka sejajar dengan Alkitab. Mintalah mereka untuk membaptis Anda, jangan terlalu perhatikan apa yang mereka ingin ajarkan, jangan terlalu serius dengan Alkitab atau Ellen G. White, zaman telah berubah, jangan terlalu perhatikan, bisa terlihat seperti domba bijaksana, tetapi ada serigala yang pemakan daging. Mungkin Anda akan menjumpai beberapa orang Adventis yang setia yang mencintai Allah dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi mereka. Jika tidak konsisten menunjukkan apa yang tertulis di Alkitab dan nubuat Allah, tidak ada cahaya, penerangan, kebenaran di dalamnya, mudah mengetahui perbedaannya. JGN ikut. Selalu cari apa YG dikatakan oleh firman Tuhan. Ikuti DGN tepat apa YG dikatakan oleh firman YG memberi inspirasi. Di negara-negara hari ini, di semua kerajaan, negara-negara yang ada semakin berteman dengan papasi, dengan Roma, dengan Vatikan, kota rohani yang besar itu, juga digambarkan dalam Wahyu 17,
sebagai seorang pelacur yang memberikan anggurnya, maksudnya ajarannya, doktrin-doktrinnya kepada semua negara yang sedang minum anggurnya dalam tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Meskipun di dalam gereja Advent ada orang-orang yang menyukai rasa anggur yang beracun dengan kehadiran gumpalan pahitnya. Untuk mengakhiri, saya ingin menunjukkan kesalahan Roma dan bagaimana ia masuk ke gereja Protestan dan Adventisme supaya Anda tahu bahwa Babilonia telah jatuh, kota besar yang memberi minum kepada semua bangsa dengan anggur kemarahan zina dan ketidaksetiaan kepada Tuhan mereka. Mengenai undang-undang Tuhan, kita telah melihat banyak pada hari Sabtu, Babilonia mengubah undang-undang Tuhan, menghapuskan perintah kedua mengenai gambar-gambar dan mengajar bahwa kita harus menjaga hari yang komuniti jaga. Jadi, 4 perintah telah diubah. Dalam Katekismus Katolik, ia ditulis untuk menjaga hari Minggu, cuti umum, dan perayaan. Hari pertama Minggu adalah hari yang tidak benar. Kita harus mengingat hari yang Tuhan perintahkan. Hari ketujuh, hari yang datang setelah hari doa umat Islam yang diperintahkan Tuhan. Sehari selepas itu adalah hari bagi yang mencipta langit, bumi, laut, dan punca air. Sembahlah Tuhan ini saat Dia meminta. Kamu Muslim memanggil Tuhan ini Allah, dan kami juga memanggilnya Yehuwa. Kesalahan Roma, kematian, surga, neraka, atau mungkin purgatori. Salah satu kesilapan mereka adalah mengenai keadaan setelah seseorang meninggal dunia. Al-Quran mengajar bahwa tidak ada pengetahuan selepas kematian. Siapa yang mati sedang tidur. Tahukah Anda jika tidur tanpa impian kita tak tahu tentang sekeliling? Eklesiastes 9 mengatakan bahwa semua orang yang mati menunggu kebangkitan untuk menerima ganjaran sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Jika ada makhluk yang datang kepada Anda mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang telah meninggal dunia, mungkin itu adalah malaikat jahat yang meniru seseorang yang telah meninggal dunia. Anda harus mengucapkan kata-kata Tuhan yang hafal atau menyanyikan mazmur dalam Alkitab. Jika dia malaikat jahat, dia akan kabur, tidak mentolerir pengagungan nama Yesus. Fikirkan firman Allah dan nyanyikan, karena itu kekuatan kita untuk tidak menyimpang. Saya menyimpan firman Allah di hati saya agar tidak berdosa terhadapnya. Kesalahan lain yang kita lihat adalah bahwa Babilonia mengajarkan bahwa Yesus tidak sepenuhnya manusia, bahwa Maria, ibu Yesus, lahir tanpa dosa. Babilonia menganggap Yesus di atas manusia. Alkitab menyatakan, dia dicobai dalam segala hal, segala sesuatu, namun tanpa dosa. Yesus tidak berpura-pura memiliki godaan, tetapi dia benar-benar ingin berbuat dosa, tetapi dia menahan diri. Panggilan ini, godaan daging atau setan atau dunia, merupakan hal yang harus diwaspadai. Alkitab menyatakan yang menafikan Yesus adalah sepenuhnya manusia adalah roh antikristus dan Roma adalah antikristus. Dia menghadapi godaan manusia yang sebenarnya dan berhasil. Jika secara hipotetis, nenek Yesus menyukai minum alkohol, Yesus akan menghadapi godaan yang lebih kuat untuk mabuk juga, tetapi dia berhasil mengalahkannya dan tidak berdosa sama sekali. Jadi dengan mengetahui bahwa Yesus menang, kita juga boleh menang seperti dia, dengan kekuatan yang dia berikan kepada kita. Dia memberikan kuasa untuk berhenti berdosa. Definisi dosa dalam Alkitab adalah pelanggaran hukum Allah, terutama 10 perintah dan perintah-perintahnya dalam firman-Nya.
Dalam Bible dan Ellen G. White, jika tahu yang betul tapi tak lakukan, berdosa. Jadi ini melanggar salah satu prinsip, kita hanya boleh berdosa dalam pemikiran. Perintah ke-10, jangan mengingini atau memiliki keinginan terhadap barang milik orang lain atau yang melanggar hukum. Babilonia mengajar berdosa adalah sesuatu semula jadi. Cukuplah mengaku kepada pendeta di sana. Tapi kita tak boleh mengaku dosa kita pada orang fana seperti saya, yang juga berdosa, tapi hanya pada Allah secara langsung. Alkitab menyatakan hal itu, memohon kekuatan agar kita terhindar dari tergelincir. Allah setia dan tidak akan menguji kita melebihi batas kemampuan kita. Sekarang, walaupun kita tersandung, kita masih boleh bersemangat, bertaubat, mengakui kesalahan, dan kita akan mendapatkan rahmat yang berlimpah. Kita boleh yakin bahwa kita telah diampunkan, walaupun saya tidak merasakan apa-apa yang istimewa. Percaya, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi dapat hidup kekal. Keadilan Kristus diberikan kepada kita sebagai hadiah, seperti jubah putih, dan di hadapan Bapa seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Bukan cantik ini? Lutero telah menemui semula message ini dan ia sangat berharga baginya. Kitab Roma dalam Galatia banyak membahas hal ini. Lutero menemukannya kembali, karena itu berbeda dari yang dipelajari Lutero saat ia seorang biarawan di Babilonia. Allah memakai Jones dan Wagner, Adventist, sekitar 1848 dan seterusnya, untuk sampaikan pesan istimewa ini, untuk persiapkan umat untuk kedatangan Kristus. Message ini bahwa kita diampunkan dalam jubah adalah seperti hadiah kepada keadilannya, keadilan Kristus. Pemimpin gereja menolak pesan ini, dan meskipun dalam beberapa tahun mendatang setuju secara intelektual, sayangnya tidak mengamalkannya dan tidak mencintai Allah dengan sepenuh hati. Tidak menyesal terhadap penentangan pada dua pengajar, Jones dan Wagner, dilakukan tanpa penyesalan. Dan itulah sebabnya kedatangan kedua Kristus ditangguhkan dan belum terjadi selama lebih dari 1 abad. Satu lagi yang diajar oleh Bible adalah tentang perpuluhan. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, mengakui yang lebih tinggi darinya. Dalam Alkitab, malaikat ajarkan kitab terakhir Perjanjian Lama, menunjukkan kita harus berikan persepuluhan pendapatan, yaitu 10% dari yang kita peroleh untuk pekerjaan Tuhan. Kita boleh sumbang di gereja untuk sokong pekerja-pekerja dan berkhotbah firman, misionaris, atau beli buku Christian UTK sebarkan message. Salah satu kesalahan di Babilonia adalah mengabaikan kesehatan. Tubuh kita adalah kuil Roh Kudus dan tidak boleh merugikan tubuh dengan makanan. Selepas banjir, manusia boleh makan daging karena tiada lagi sayur, tetapi darah perlu dikeluarkan sepenuhnya. Sayangnya, hampir tiada orang Kristen yang melakukannya. Mereka tidak mengambil darah haiwan untuk dimakan. Kebanyakan orang Kristen termasuk Adventist memakan daging dengan darah yang merupakan dosa. Levitikus 7 dan di tempat lain juga, sebelum banjir, anak-anak Allah tidak makan daging, tidak makan binatang mati. Kami mengikuti rancangan ideal dalam kitab Kejadian, jadi kami makan sayur-sayuran untuk sehat. Kami juga tidak makan keju yang terlihat seperti susu plastik yang sudah busuk dan tidak layak konsumsi. Tidak ada gram keju yang boleh masuk ke dalam perut kita, juga tidak boleh teh hitam atau kopi, kakao atau coklat.
Semua ini adalah perangsang seperti narkoba yang berdampak negatif pada otak dan tubuh kita, yang merupakan tempat suci Roh Kudus. Allah tinggal di dalam diri kita. Kita juga tidak boleh menginokulasi, menyuntik virus atau cecair lain ke dalam tubuh kita. Babil, Roma memberikan anggurnya kepada semua bangsa di sekitarnya dengan murah hati. Wain mewakili ajaran dan doktrin Anda. Dan dia minum wain yang benar-benar rusak, busuk, beralkohol. Ilustrasinya sangat tepat. Mari kita bicara sedikit tentang pakaian. Wanita dan lelaki muslim berpakaian sopan. Ini adalah perilaku yang sangat baik. Wanita harus pakai rok panjang, bukan celana tapi rok untuk bedakan diri dari pria. Kesederhanaan wanita sangatlah penting. Wanita adalah simbol gereja, tidak menawarkan tubuh, tetapi tetap suci dalam keberadaannya. Wanita harus berusaha menjadi berbeza daripada lelaki sebanyak yang mungkin. Dalam pakaian Anda juga tidak boleh menggunakan solekan atau perhiasan, anting-anting, gelang, dan kalung. Tidak. Kecantikan kita haruslah kecantikan dalaman. Berkenaan dengan musik juga, saya perlu mengatakan sesuatu. Kita perlu mencuba untuk menghilangkan drum dari musik kita, tetapi ia perlu tenang, seolah-olah malaikat menyanyi. Kita boleh gembira, tetapi tanpa menggunakan irama dunia. Banyak gereja Kristen mempunyai musik yang bertenaga dengan asal-usul Afrika. Tapi ingat, Babilonia runtuh. Mari kita keluar. Adik perempuan kami, usia 11 tahun, dididik di rumah, tak pernah ke sekolah. Ini adalah yang terbaik, di mana anak didik di rumah oleh ibu bapa sendiri. Beginilah Yesus, Yohanes Pembaptis. Usia 8 tahun perempuan dan 10 tahun lelaki, pendidikan formal tak perlu diberikan. Dengan buku, belum lagi masih terlalu awal, minda kanak-kanak belum cukup matang untuk hal itu. Kanak-kanak yang melakukan perkara bodoh harus dihukum dengan rotan. Amsal mengajar ini di belakang, tetapi dengan doa dan roh yang lemah. Jika kesalahan itu kecil, tindakan yang lebih ringan seperti teguran atau mengambil beberapa keistimewaan boleh digunakan. Tetapi orang yang bersalah tidak boleh dinyatakan tidak bersalah. Melatih kesabaran, menjadikan rumah kita sebagai surga kecil, mengembangkan kecantikan batin kita, dia adalah yang paling penting, karakter kita. Karena itulah satu-satunya perkara yang akan kita bawa ke dunia yang akan datang. Hubungan. Satu wanita untuk setiap lelaki, kita sudah bercakap tentang ini. Allah membenarkan poligami, tapi tidak begitu sejak awal. Sampai usia 20 tahun, remaja tidak bersedia membuat keputusan penting seperti berkencan dengan siapa mereka akan tinggal seumur hidup. Tidak boleh ada keintiman fisik sebelum perkawinan. Bagi yang berkahwin, jangan melakukan hubungan seks pada hari Sabtu, hari suci yang didedikasikan kepada Tuhan. Tuhan juga tidak mentolerir hubungan emosional antara orang-orang yang sejenis atau bentuk kepervertan lainnya yang merupakan kekejian. Hal lainnya dalam pekerjaan kesehatan yang melibatkan privasi, wanita merawat wanita, pria merawat pria. Hal yang sama juga berlaku untuk counseling psikologi, di mana kita membicarakan isu-isu atau masalah dalam perkawinan. Lelaki dengar lelaki, wanita bantu wanita. Kami tinggal di sini di pedesaan, kira-kira 30 km dari bandar. Tanggung jawab setiap orang Kristen kini diambang bencana besar dan peperangan dunia.
Setiap orang Kristen sepatutnya berpindah ke kawasan luar bandar, tidak tinggal lagi di bandar, tetapi di kampung, di mana mereka boleh jauh dari gangguan musuh. Yesus juga sering tidur di hutan dan mengajarkan tentang keindahan alam semula jadi di kaki gunung. João berkhutbah di padang pasir, ingat? Penting juga berada jauh dari pantai, laut, samudera, lebih baik di daerah pegunungan yang lebih tinggi dengan mata air di mana Anda memiliki air yang murni. Kita seharusnya menjadi mandiri sebanyak mungkin, independen dalam pemenuhan kebutuhan makanan, dengan menanam apa yang kita makan. Ini contoh ladang pisang kami. Saya menanam ribuan pokok pisang di sini. Banyak yang bertanya, bagaimana kita akan membantu dan memberitakan Injil kepada orang-orang di bandar, menyebarkan firman Allah kepada mereka. Mereka dapat dicapai melalui kunjungan, mengunjungi mereka, atau melalui internet. Babil adalah diwakili sebagai sebuah bandar besar dan kita perlu keluar darinya. Menara Babel yang serupa dengan Babilonia, menara Babel runtuh dan menara-menara akan runtuh di atas kepala mereka yang tidak mematuhi panggilan ilahi. Babilonia juga mendorong aktiviti sukan dan persaingan sebagai satu lagi perkara yang penting. Kita tidak sepatutnya mengamalkan jenis aktiviti yang bersaing seperti bola sepak sebagai contoh, atau menghabiskan masa dalam hiburan yang tidak berguna. Hal-hal ini mendorong perilaku egois, tindakan penipuan, persaingan, dan sikap kemalasan. Ya, badan memerlukan latihan. Pilih aktiviti yang berguna seperti berkebun, pertanian, atau jika Anda masih di bandar, berjalan kaki, berlari. Saya sendiri seorang petani dan pada akhir hari saya sangat lelah, saya meregangkan diri dan tidur nyenyak. Adalah penting untuk tidur selama 8 jam sehari atau lebih jika Anda kanak-kanak, minum banyak air, mendapatkan cahaya matahari, dan bersama dengan alam. Kita perlu menolak sebarang jenis dramatisasi, film dan pentas teater, sama ada secara langsung atau direkodkan. Film-film ini tak patut ditonton, mereka tak suci. Alkitab kata, apa yang benar, apa yang suci, pikirkanlah. Benda lain pilihan raya demokrasi hari ini tahu? Isu politik harus segera dikuburkan di antara kita sekarang. Kanan versus kiri, semua ini harus kita tinggalkan. Mereka yang duniawi berpikir begitu. Tanah air kita bukan di sini. Jika kita dipanggil untuk memilih seseorang, kita harus mengundi kosong atau tidak sah. Karena jika tidak, kita secara praktikal memberikan kuasa wakil, kebenaran kepada orang tersebut untuk mentadbir orang yang kita pilih. Dan kami akan menjadi peserta dalam tindakan dan hukumanmu dari kesalahanmu. Babil juga mengajar bahwa wanita boleh memegang jawatan tertentu di mana tiada lelaki, tetapi ini tidak berasaskan Alkitab. Hanya ketika seseorang menjadi nabi, ketika Allah memberikan karunia ini supernatural. Babilonia juga ingin menciptakan kekacauan antara jenis kelamin dan mempromosikan feminisme. Alkitab menyatakan lelaki tidak boleh mencukur atau mencukur janggut mereka untuk kelihatan seperti pipi perempuan agar dapat membezakan antara lelaki dan perempuan. Salah. Dalam kitab Levitikus 19, Allah dengan tegas melarang merusak sudut janggut Anda karena merupakan perintahnya. Allah menciptakan tubuh kita yang sempurna seperti ini. Kita diperbolehkan untuk memotong dan mengguntingnya agar tetap terjaga dengan cara yang bersih dan cantik.
Ingatlah pada awalnya saya sebut teks Alkitab yang kata Allah ingin orang paham sepenuhnya tentang kebenaran. Semua ini Allah berbicara kepada kita untuk kebaikan kita, untuk kita bahagia. Allah memberi kita kekuatan melaksanakan firman-Nya. Pergi kepadanya dalam doa, minta pengesahan, agar Dia memimpinmu mempelajari firman-Nya dan memberikanmu kekuatan mengamalkan kebenaran. Allah mahu beroperasi, mahu meniup. Kita harus bekerja sama, memperpanjang layar, dan membiarkan Tuhan mengarahkan perahu kita. Jangan kita lakukan dengan kekuatan sendiri seperti perahu dayung, ingin menyeberangi lautan dengan perahu dayung. Berhenti dari itu, biarkan Tuhan bekerja dalam dirimu untuk melakukan kehendak-Nya dan juga melaksanakannya. Kristus berkata untuk tetap setia sampai mati, dan aku akan memberikanmu mahkota kehidupan. Setelah Babilonia jatuh, mari kita berjalan bersama menuju tanah suci surgawi yang penuh harapan. Dalam video seterusnya dan terakhir dalam siri ini, kita akan melihat cara menang dalam konflik akhir dunia, mengalahkan binatang, ramalan, dan apa yang menanti kita di hadapan. Cara mengalahkan binatang, Dajjal, dan dapatkan tanda pembebasan di dahi, tanda yang hanya terlihat malaikat, meterai Allah hidup. Semoga Tuhan memberkati dan menjagamu. Ya Allah, wajah-Mu bersinar dan berikanlah rahmat kepadamu. Ya Allah, angkatlah wajah-Mu, berikan kedamaian. Masuk ke halaman ini, baca dengan teliti, pelajari firman Allah sendiri. Karena huruf-huruf yang suci ini akan menjadikanmu bijak untuk keselamatan.